Ya, sehat selalu Pak Joko ya. Alhamdulillah. Baru ketemu ini Pak. Lama nggak ketemu. Tambah semangat ya Pak Joko ya. Siap. Baru ngapain ya Pak Joko ini? Nyantai ini tadi nyantai. mau nyiram bunga. Oh iya. Ini Pak. Ya. Kita sebagai orang Jawa ya, terutama di lingkungan kita, memang kita harus menjaga keseimbangan kalau dunia dan akhirat. Hablum minanas, hablum minallah. Kalau agamanya seperti itu. Iya. Memang itu sebuah kewajiban fitrahnya manusia. Memang kita harus beribadah. Beribadah itu tidak harus beribadah secara letterlek bahwa kita melakukan sholat, sedekah dan lain sebagainya. Itu memang ibadah. Tetapi ibadah yang lain untuk menjaga keseimbangan, juga menjaga kelestarian alam. Ya, jadi kita kalau misalkan tidak semena-mena terhadap memperlakukan lingkungan kita, jangan sampai memegang pohon-pohon yang sifatnya memang itu sebagai pohon pelindung untuk polusi, mencegah polusi, juga pohon-pohon yang sifatnya itu akan meresap air untuk sumber air, seperti itu memang kita kehidupan ya Pak Joko ya. Tadi di samping kita ya Pak ya. Ini juga hidup ya Pak Joko ya. Kalau ini dalam pot. Seperti itu. Gitu, tidak apa-apa. Jadi kalau dalam keseharian kita, bahwasanya apa yang kita lakukan memang harus menjaga keseimbangan. Keseimbangan dalam artian di sini kalau kita sebagai manusia yang seutuhnya, bahwa kita harus bermasyarakat, kita harus bersosialisasi dengan yang lain agar interaksi kehidupan keseharian itu bisa selaras. Gitu ya Pak Joko. Artinya bahwa tidak hanya selfish, tidak hanya soleh secara individual, tetapi juga soleh secara sosial. Seperti itu. Itu juga termasuk ibadah Pak Joko. Iya, itu juga kita harus berbagi, harus saling tolong-menolong. Seimbang, artinya bahwa tidak mungkin kita akan bisa sukses sendiri. Punya harta, punya banyak duit, tetapi dinikmati sendiri, tidak ada rasanya. Bahwa sukses yang bersama dengan keluarga, dengan masyarakat banyak, itu adalah salah satu ibadah untuk menjaga keseimbangan. Insya Allah kalau kita melakukan hal itu, antara kita dengan manusia ataupun interaksi dengan masyarakat yang lain kan tercapai kebahagiaan dunianya, juga hablum minallahnya, bahwa kita tidak meninggalkan bahwa kewajiban kita harus beribadah. Setiap hari harus melakukan gerakan. Jadi semua gerakan kita, kalau insya Allah kita awali dengan kata Bismillah, dengan nama Allah, insya Allah semua kegiatan kita itu termasuk ibadah. Musim kering atau kemarau misalkan, kita tidak semena-mena menggunakan air semena-menanya, kita ya menggunakan secukupnya. Gitu. Dan pada musim hujan pun memang air itu akan meresap ke bumi, yang lainnya juga akan mengalir ke laut lagi, tetapi bagaimana kita pengelolaan dalam sanitasi dan sebagainya itu agar air itu termanajemen atau melewati dengan jalur-jalur mereka. Kalau kita menggunduli alam atau perubahan tadi, ya akhirnya kita sendiri yang kena dampak. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu ini Pak Joko di tengah-tengah sibukannya juga dikit-dikit ngajar di mana Pak Joko? Kalau ngajar ya ngajar terutama wirausaha. Ada beberapa memang saya ngajar wirausaha di beberapa pondok, itu juga di kampus itu namanya WMK Wirausaha Merdeka, itu terutama kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial.
bagaimana menumbuhkan bahwa kita tidak hanya mengandalkan menjadi karyawan pegawai negeri ataupun ASN dan lain sebagainya. Untuk menjaga sebuah keseimbangan memang banyak, kita juga harus menciptakan wirausaha yang mandiri, wirausaha yang sifatnya bisa memberikan peluang kerja yang lain. Akhirnya keseimbangan antara karyawan dan pengusaha itu juga terjaga. Masya Allah, luar biasa. Ini Pak Joko mungkin ada kata-kata motivasi apa Pak Joko untuk teman-teman ya? Ya. Jadi Bapak Ibu sedulur semuanya, bahwasanya kalau kita mau menjadi sesuatu itu pasti bisa. Jadi bukan kurangnya kemampuan kita dalam melakukan sesuatu, tetapi kurangnya kesungguhan kita untuk menggunakan kemampuan kita itu. Ya, itu loh.